soul when I went to the war to fight for a land fit for heroes. God on my side and a gun in my hand, chasing my days down to zero. And I marched and I fought and I bled and I died, and I never did get any older. But I knew at the time that a year in the line was a long enough life for a soldier. And we added 2 years to our ages, eager for life and ahead of the game, ready for history's pages. Mau bicara apa lagi tentang Dr. Ong Hok Ham? Hampir semua orang terpelajar kenal dia, paling tidak pernah dengar namanya. Ciri khasnya, kacamata tebal, kemanapun pergi naik bus kota, rambut kepala hampir punah, sehingga kulitnya selalu berkeringat, kalau tertawa terkekeh-kekeh berkepanjangan. Di rumahnya, Kompleks Diskum AD Kebon Nanas, Jakarta Timur, yang berkesan setengah rampung, ada 2 anjing. Yang paling menarik, si kecil manja bernama Tuyul. Sepanjang ada tamu, Tuyul selalu menggonggong. Bukan karena sadar akan tugasnya, namun karena takut terinjak. Rumahnya serba terbuka, angin, burung, kelelawar, bahkan maling, semoga tidak terjadi, bebas keluar masuk. Sejak berdiri hampir 18 tahun lalu, rumah gaya tropis desain arsitek anak Profesor Selo Sumarjan itu belum pernah direnovasi, termasuk Eternit kulit bambu yang mulai terkoyak-koyak. Apalagi ciri khasnya, pandai masak segala menu, khususnya nasi goreng. Maka, tiap ulang tahun, lahir 1 Mei 1933 di Surabaya, selain minuman keras kegemarannya dan aneka jenis makanan, pasti tersaji nasi goreng buatan tuan rumah. Tetap membujang hingga kini. Saat ditanya alasannya, Pak Ong itu bertanya klasik. Ia balik bertanya, "Mengapa Anda kok menikah?" Sama persis ketika ditanya, "Mengapa tertarik jadi sejarawan, bukan pedagang?" Dia balik bertanya, "Mengapa Anda kok jadi wartawan?" Ong pensiun Fakultas Sastra UI sejak usia memasuki 60 tahun. Anehnya, tetap dengan golongan 3. Padahal, gelar doktor sudah diperoleh sejak 1975. Lulus doktor dari Universitas Yale dengan disertasi The Resident of Madiun
priayi and peasant during the 19th century. Masih laris berceramah, khususnya berkaitan dengan perkembangan sosial politik tanah air, lebih khusus lagi sejak selehnya Soeharto. Tulisan tentang Dr. Ong Hok Ham dimuat di harian Kompas 13 Desember 1998, persis di tahun krisis moneter. Sekarang banyak pihak menghendaki adanya pelurusan sejarah. Sebenarnya apa yang perlu diluruskan? Di Indonesia, sejarah selalu dianggap ideologi, baik Orde Lama atau baru, bahkan pada kolonial, sejarah selalu dipakai sebagai ideologi. Sejarawan yang benar tidak boleh menganggap sejarah sebagai ideologi. Di zaman Soekarno misalnya, bisa tiba-tiba foto proklamasinya berubah. Sebagai ideologi, sejarah dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Sejarah dipakai untuk melestarikan kekuasaan. Sejarah dipakai untuk pembenaran langkah penguasa, tetapi karena kekuasaan di Indonesia tidak pernah langgeng, saat kekuasaan jatuh, sejarah pun harus dikoreksi. Menurut teori ekstrim, sejarah sebenarnya dipakai untuk menambah kekuasaan seperti pusaka. Keris kan dipakai untuk menambah kekuasaan dalam pemahaman Jawa. Sejarah juga dipakai untuk memberi kekuasaan, bukan untuk melestarikan kekuasaan. Kalau dilihat dari sudut propaganda, mungkin saja dipakai sejarah. Tetapi kalau penguasa jatuh, pusaka sejarah sudah tidak bisa dipakai lagi. Ada keberanian meluruskan sejarah? Tanya wartawan. Kalau mau memperbaiki sejarah, sebenarnya bukan hanya dalam buku pelajaran. Kebetulan saya juga tidak pernah membaca buku pelajaran sejarah di sekolah, karena memang tidak mempunyai anak. Sebenarnya, sejarah harus didukung oleh penerbitan yang bukan ilmiah, tetapi mempopulerkan sejarah Indonesia dan dunia. Kalau hanya buku sejarah, imajinasi dan datanya masih kurang. Sayang, masyarakat kita masih belum berbudaya membaca yang baik. Kalau tidak membaca, ya tidak akan mengetahui sejarah. Sejarah itu ilmu, sebagaimana ilmu yang lain, amat tergantung pada data. Seperti semua ilmu, sejarah bisa berubah karena ada data baru atau ada temuan baru. Misalnya, dibandingkan ilmu kedokteran, seperti seorang pasien yang diperiksa, diduga sakit tipus, tapi muncul bintik-bintik berubah menjadi cacar. Dan juga bisa malaria, tergantung dari data. Sejarah pun bisa begitu. Ini juga tergantung dari interpretasi lain-lain. Lantas, di mana letaknya permasalahan penggelapan fakta? Penggelapan fakta paling jelas tampak pada gambar yang diubah saat proklamasi misalnya. Dalam gambar yang tampak hanya pengibar bendera, yakni Latif Hendra Ningrat. Soekarno dan Hatta tidak tampak. Ini jelas penggelapan fakta.
kalau dokumen yang asli ditemukan, ya harus diluruskan. Apa kabar kereta yang terkapar di Senin pagi? Di gerbongmu ratusan orang yang mati, hancurkan mimpi bawa kisah. Air mata, air mata. Belum usai peluit, belum habis putaran roda, aku dengar jerit dari Bintaro. Satu lagi catatan sejarah. Air mata, air mata. Berdarahkah Tuhan yang duduk di belakang meja? Atau cukup hanya ucapkan bela sungkawa?